Ini bagaimana Pak, dilanjutkan atau Lanjut bagaimana? aja Raffi, nggak apa-apa. Kan ini direkam, nanti dilaporkan aja. Ya. Kalau tadi kan sudah sampai Ya, tugas. silakan. Di tugas ini, kalau kita mau lihat tugasnya sudah dikerjakan apa belum, dari misalkan tadi keluar ya dari sini, cuma keluar ini tugas, dan ingin keluar ke awal di forum. Di forum tuh akan terlihat jika tugas sudah terkirim. Nah, nanti dari sini akan dikerjakan oleh siswa. Untuk mengecek apakah siswa sudah mengerjakan atau belum, kita bisa balik ke tugas kelas lagi, kemudian klik tugas 1, lihat tugas. Nah, di sini sudah ada yang menyerahkan tugas. Di sini sudah diserahkan dan ditugaskan. Ditugaskan itu berarti ada 2 orang yang belum mengerjakan pada forum ini. Nah, yang sudah mengerjakan 1, yaitu Mike. Dan untuk melihatnya, kita bisa klik tugasnya. Di sini sudah dikerjakan. Misalkan soalnya ada 5 dan sudah dikerjakan dengan 5 soal ini. Nah, Bapak Ibu kan sudah mengetahui jawabannya atau sudah memiliki kunci jawabannya, bisa dicocokkan. Misalkan nomor 1 benar, nomor 2 salah, nomor 3 benar, nomor 4 salah, atau seterusnya. Bisa dimasukkan nilainya setelah dijumlah semuanya. Misalkan dari 5 soal ini tuh benar semua, maka nilainya 100. Diisikan pada kolom nilai di sini. Kemudian setelah itu Dara minta tolong ya, kembalikan. Setelah nilai sudah ditulis, kita klik kembalikan. Kemudian klik lagi kembalikan. Nah, setelah itu kita bisa kembali ke menu tugasnya itu dengan di sini keluar ada taskbar yang di sebelahnya itu ada tulisan juga tugas 1. Nah, kita tinggal masuk ke situ. Kemudian di sini sudah dinilai. Sudah ada nilainya. Tinggal 2 orang yang belum mengerjakan. Seperti itu. Kemudian untuk melihat nilainya, jika sudah semuanya mengerjakan dan ingin merekap, itu tuh kita masuk, nilai ini akan masuk ke Excel. Nah, di sini ada, setelah dinilai, ada icon buat setting, kita klik, kemudian salin semua nilai ke Google Spreadsheet. Itu tuh seperti Excel. Yang loading. Nah, di sini nanti akan terlihat berapa orang yang sudah mengerjakan dan sudah ada nilainya. Dari tugas 1 ini, dan di kelas ini ada 3 orang. Yang sudah mengerjakan itu 1, dan yang belum itu 2, yang sudah dinilai 1. Berarti nanti di Excel ini akan menampilkan nilai yang sudah dinilaikan. Jadi untuk Bapak Ibu tidak harus memasukkannya satu-satu ke Excel biasa, tapi bisa langsung masuk dari Google Spreadsheet ini. Dan untuk kembali ke tugas kembali, bisa diklik pada bar tugas 1. Sudah, Pak? Sudah. Oke, ada pertanyaan tidak mungkin dari ibu-ibu, bapak-bapak? Tadi ada beberapa yang aktif.
Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke materi berikutnya. Sebenarnya untuk materi Google ini banyak sekali yang akan disampaikan ya. Mulai dari Google Meet, tadi udah ya, sudah Google Classroom ya. Ini barusan kita masuk ke Google Classroom, kemudian masuk ke Google Meet sebenarnya ini rencana. Baik, untuk materi selanjutnya ya, sebenarnya ada dua pilihan ini. Karena materi untuk pembelajaran jarak jauh itu kan tadi sempat saya singgung ada mata atau proses ya, proses yang apa namanya sinkron dan proses yang asinkron. Nah, dua-duanya penting ya, entah itu yang sinkron dan asinkron. Nah, yang sinkron Bapak Ibu sudah pernah melaksanakan, yaitu ini dengan Zoom ini adalah sinkron. Nah, sebenarnya ada satu lagi tools yang bisa kita manfaatkan, yaitu masih menggunakan Google, yaitu Google Meet. Mungkin saya singgung sedikit saja ya. Saya akan menyampaikan jadi Bapak Ibu, ini adalah contoh tampilan Google Drive ya. Jadi kalau tadi kan kita memilih, ini tampilan saya kelihatan ya? Dara kelihatan? Raffi kelihatan? Iya, Pak, terlihat. Kelihatan, Pak. Oke. Kalau tadi atau barusan, jadi ini contoh akun saya ya. Contoh akun saya dengan email, ini emailnya telkomuniversity@telkomuniversity.ac.id. Ini masuk ke Google juga. Nah, di samping kiri, ini ada tanda titik 9 ya. Nah, ini Google aplikasi bisa banyak yang kita manfaatkan untuk pembelajaran. Kita klik saja. Nah, ini ada banyak, ada Gmail, ada Google Drive. Mungkin besok ya, sesi besok pagi kita akan mencoba memanfaatkan Google Drive ini untuk mengupload hasil rekaman pertemuan hari ini. Ya, kita upload di situ dan kita share ke siswa. Kalau nanti mata pelajaran atau pembelajaran berarti kita share ke siswa. Kita share ke siswa untuk materi pembelajaran. Nah, kalau materi pelatihan ini nanti kita share ke Bapak-bapak, Ibu-ibu supaya nanti bisa dilihat kembali. Ini besok kita masuk ke Google Drive ya. Nah, barusan kita ini banyak sekali nih. Kita bisa tarik ke bawah ini banyak sekali ya. Ada YouTube juga. Besok kita akan belajar juga mengupload materi-materi yang Bapak Ibu sudah pernah save atau sudah pernah download dari misalkan dari YouTube atau dari TPI. Dari TPI kan ya, sudah disiapkan sama pemerintah. Nah, itu bisa di-upload juga di Google Drive atau bisa di YouTube. Nah, sekarang barusan kita udah membahas tentang Google Classroom. Tadi udah kita klik. Nah, sekarang kita akan menggunakan Google Meet. Nah, Google Meet ini sebenarnya tampilannya mirip dengan Zoom. Kalau kita akan bergabung dengan pertemuan virtual menggunakan Google Meet, nanti kita bisa klik langsung ini. Klik langsung ya.
Oke, ini nanti bisa, kalau saya Chrome ya. Kalau Bapak Ibu misalkan pakai Firefox atau pakai lainnya ini bisa. Ini misalkan pakai Chrome ya. Nah, ini contoh kita ikuti saja download aplikasinya. Nah, ini intinya kita install ya. Kita install supaya kita bisa masuk. Ini ya petunjuknya, kita lihat, kita run. Ikuti petunjuknya saja nih. Nomor 1 kita klik run. Mana nih, yes-nya belum. Oh ini yes ya. Ini tampilan saya bisa kelihatan nggak ya? Halo? Terlihat, Pak. Terlihat. Terlihat ya? Jadi perasaan udah masuk ke ini saya. Nge-freeze di itu Pak, download. Ya, Masih berhenti di download. masih berhenti di download ya? Kenapa masuk sini? Saya tadi sudah membuka ini, membuka Chrome sebenarnya. Aku pengen kucing beneran. Dan aku buat kucing. Karena aku mau kucing beneran. Sebentar ya. Jangan, itu punya aku yang besar. Ya aja ya. Bibi. Tadi manggilnya ya Kalau ini sudah muncul ya? Sudah Pak. Oke, mungkin ini salah satu tampilan saja. Kalau ini pengalaman saya kemarin mengajar mata kuliah elektronika komunikasi ya. Kalau ini bahasanya bahasa Inggris nih.
Tadi kan ada tugas, ini ya, tugas, kemudian pesertanya siapa saja, sama nilai kan ya. Oke. Nah, ini semua ada tugas, kemudian pesertanya siapa, penilaian ini kan prosesnya sebenarnya asinkron ya. Nah, bagaimana cara untuk membuat pertemuan yang sinkron? Tadi sempat saya singgung ini ya. Yaitu kita klik aplikasi tadi. Nah, kita klik kalender ini, Google Kalender ya. Kita akan membuat pertemuan. Klik Google Kalender. Ini contohnya ya. Misalkan sekarang tanggal 9 Juli, hari Kamis ya, Thursday. Kita akan membuat pertemuan misalkan Kamis minggu depan. Nah, kita klik saja tanggalnya ini. Tanggalnya tanggal 16 ini ya berarti. Nah, kemudian kita buat create nih, create. Oke, kita klik create ya atau buat pertemuan. Contohnya ya, tadi tanggalnya sudah tanggal 16. Ini contohnya pertemuan misalkan minggu depan ya, tanggal 16 itu matematika. Matematika kelas, matematika saja mungkin ya. Atau biar lengkap misalkan kelas 7C. 7C. Kelas 7C. Nah, kita bisa men-setting pertama waktunya. Kita bisa men-setting waktunya, ini bisa kita klik. Misalkan minggu depan mulai jam 11, misalkan ya. Atau jangan jam 11 lah, misalkan jam 10 aja ya. Misalkan kita klik jam 10 sampai jam 12. Berarti ini ada proses 2 jam. Nah, supaya ini lebih lengkap ya. Ini bisa klik more option. Ini lebih lengkap lagi nih nanti ya tampilannya ya. More option. Nggak keluar. Tampilannya siapa yang ini ya? Ada yang masuk ini mungkin? This step. Sebentar. Jadi ini ya barusan saya klik more option. Nah, ini ada beberapa pilihan. Misalkan matematika tadi tiap hari Kamis. Ya. Tiap hari Kamis dimulai tanggal 16 Juli. Nah, kalau tiap hari Kamis, maka kita bisa memilih yang weekly on Thursday, artinya mingguan. Mingguan tiap hari Kamis. Jadi pertemuan pakai Google Meet ini kita bisa buat tiap hari Minggu. Nah, ini ya. Nah, kemudian pertemuannya pakai apa? Pertemuannya nanti kita pakai Google Meet. Ini ya, video conferencing. Nah, Google Meet ini tinggal kita klik ya. Tinggal kita klik, nanti akan muncul linknya. Ini seperti Zoom ya.
Google Meet ini dia bisa gratis ya, bisa gratis up to pesertanya ya. Partisipannya, pesertanya bisa sampai 250. Jadi kalau satu kelas misalkan 30 siswa sampai 40 siswa, ini masih aman. Nah, kelebihan lainnya adalah pertama, partisipannya bisa banyak, kedua gratis. Nah, ini adalah link ini nanti yang kita share ke siswa. Ya. Kita share ke siswa. Bagaimana caranya? Ya, ini sebenarnya bisa ini ya, ada meeting ID ini. Jadi kalau di Zoom ada kodenya nomor ya, misalkan 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9 misalkan. Kita share ke rekan kita atau ke siswa kita, itu pakai Zoom. Nah, kalau Google Meet, itu kodenya adalah ini. Kalau siswa sudah mendapatkan kode ini atau link ini, nanti siswa bisa bergabung. Jadi kelebihan dari Google Meet, pertama gratis, waktunya tidak terbatas, ya sesuai dengan pilihan kita, misalkan ini 2 jam, kemudian partisipannya bisa lebih banyak. Itu kalau Google Meet. Kalau pakai Zoom, ada kelebihan, ada kekurangan. Zoom kelebihannya kita mudah atau bisa familiar ya. Bapak Ibu sudah sering menggunakan ini. Familiar ya, mudah untuk ini user friendly lah, istilahnya user friendly, tinggal klik-klik saja. Ini juga sama, tampilannya mirip. Nah, kalau akan kita share ya kita ini apa namanya bisa diedit atau bisa di-copy. Ini di-copy aja bisa ini ya. Kita bisa juga mengkopinya dengan mengklik join with Google Meet ini. Wah, saya harus ini ya, harus download Chrome ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Google Meet harus install ini ya. Jadi saya ini Explorer-nya kebetulan menggunakan Internet Explorer. Tapi sebenarnya bisa juga rekomendasinya menggunakan Explorer-nya adalah Google Chrome ya, Google Chrome. Ada pertanyaan sampai sini? Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan, bilang langsung saja ya. Mungkin saya ulangi sekali lagi ya, jadi sebentar.
Ya, jadi ini tampilan barusan ya. Barusan tampilan linknya udah saya kirim nih ke Bu Jasiti ini ya, contoh. Oke, nah jadi yang rekomendasi untuk Explorer yang digunakan untuk Google itu memang sebaiknya Chrome. Ya, sebaiknya Chrome. Nah, ini jadi saya juga mempunyai akun Google Classroom ya, menggunakan email yang lain. Kalau tadi emailnya adalah yang bawah ya, yang Budi Prasetya @telkomuniversity.ac.id. Nah, sekarang saya juga mempunyai akun Gmail yang lain. Nah, ini contoh akun Gmail yang lain. Nah, tampilannya juga sama. Tampilannya kalau kita akan membuat pertemuan, kita pilih ini ya, Google Application ini. Kita pilih tadi adalah kalender. Kapan pertemuan akan kita laksanakan? Tadi ya, saya ulangi lagi, misalkan tanggal 16 ya, tanggal 16. Kemudian kita create pertemuan ya. Ini tanggal 16. Kita biar tampilannya lengkap ya, kita klik more option. Ini tampilannya lebih banyak. Misalkan tadi matematika 7C, sekarang misalkan matematika kelas misalkan ya 7D. Nah, kita pilih tiap hari Kamis tadi ya, tiap weekly on Thursday, tiap hari Kamis, kemudian waktunya, nah ini waktunya misal kita bisa atur. Kalau tadi misalkan mulai jam 10, sekarang kita mulai jam 12 sampai jam 2 PM ya, misalkan saja ini. Nah, ini juga sama. Pertemuannya pakai apa? Pertemuannya adalah misalkan pakai Google Meet. Kita klik saja. Nah, ini sudah muncul mirip dengan tadi ya, linknya. Nah, linknya bisa kita copy juga ini ya, linknya bisa copy di sini. Copy Meet link. Nah, bisa juga kita cek. Ini bisa muncul ini. Nah, tampilannya mirip dengan Zoom ya. Kalau ini muncul nggak, Mahadara? Muncul, Pak. Muncul, Ya, Pak. muncul ya. Ini tampilannya. Kenapa ini kameranya gagal? Karena kameranya masih saya pakai Untuk Zoom. Zoom. Ya, gitu ya. Jadi nanti mirip dengan Zoom ya. Jadi ada kamera, kemudian ada voice, ada mikrofon. Ya, ada mikrofon. Nanti ada tampilan gambar kita dan kita juga bisa nanti men-share slide yang akan kita presentasikan. Itu ya. Nah, kemudian kita bisa mulai untuk minggu depan ini. Oke, itu sedikit tentang Google Meet. Mudah-mudahan bisa memberikan alternatif ya, selain pakai Zoom. Ya, itu mungkin pengantar untuk Google Meet yang saya pikir penting juga untuk pembelajaran jarak jauh secara sinkron, selain menggunakan Zoom. Kalau Google Meet waktunya bisa lama, kalau Zoom
kalau kita katakanlah gratis ya, gratisan itu waktunya 40 menit. Harus keluar dan masuk lagi. Kalau Google Meet bisa lebih lama. Kemudian nanti ada contoh ya menggunakan Google Meet, mudah-mudahan besok pagi ya. Ada sesi Google Meet, kita merekam dengan Google Meet ya. Kemudian dari video tersebut bisa kita share ke YouTube juga bisa. Kalau pakai Google Meet itu otomatis di-save, disimpan di Google Drive. Kalau kita memilih untuk menyimpan atau merekam ya. Kalau ini tampilan quizzes.com sudah muncul ya? Ya, Pak. Sudah. Ya, oke, kita sekarang masuk ke materi berikutnya yaitu quizzes ya. Jadi di sini kita bisa membuat soal quiz, soal ujian dengan interaktif sebenarnya. Dan ini sama bisa kita share ke siswa. Materinya, slide PowerPoint-nya sudah saya kirim ke Bu Siti ya, mudah-mudahan Bapak, Ibu-ibu sudah menerima juga, bisa Bapak Ibu pelajari. Nah, saat ini kita praktek langsung. Waktunya sampai pukul 12. Kalau nanti tidak selesai, bisa dilanjutkan besok pagi juga. Ya, besok pagi nanti dipandu oleh tim asisten ya, oleh Nur Rafi, oleh Madara, oleh Yan, oleh Wina, oleh Baik ya. Nah, sekarang kita masuk ya. Langkah pertama kita daftar dulu. Ini kebetulan bahasa Inggris ya. Yang di saya bahasa Inggris nanti bisa kita setting menjadi bahasa Indonesia, tapi kayaknya harus mendaftar dulu. Ya, harus daftar dulu. Kalau bahasa Inggris ini sign up ya. Kita daftar. Oke. Nah, kita mendaftar akan mudah kalau kita sudah mempunyai akun Gmail atau email di Gmail ya. Nah, ini kita pilih saja mendaftar menggunakan Gmail. Kita klik saja. Nah, ini kebetulan ini di laptop saya ya, itu mempunyai 2 akun Gmail. Yang atas ini saya belum pernah masuk ke quizzes ya, yang bawah ini saya pernah masuk. Oke, saya klik yang bawah saja ya. Ini saya klik. Nah, ini akun saya. Ya. Akun saya. Oke, mungkin karena akun saya ini sudah pernah, tampilannya mungkin tidak seperti yang di petunjuk ya. Coba saya keluar dulu. Keluar dulu. Oke, saya sign up ya. Sign up pakai akun yang belum pernah saya pakai ya, yaitu ini. Nah, kita pilih sebagai apa nih? Keperluannya apa? Keperluan dulu nih. Keperluannya apa? Apakah keperluan untuk pendidikan, apakah bisnis, atau personal use? Nah, kita pilih ke pendidikan saja ya, at school. Kemudian, untuk keperluan pendidikan ya, untuk sekolah, pembelajaran, kita apakah mau sebagai teacher atau guru, apakah sebagai student, sebagai siswa. Nah, kita pilih yang sebagai siswa, sebagai guru, maaf ya, sebagai guru. Nah, ini ya, jadi langkah-langkahnya adalah tadi kita pilih sebagai teacher.
Nah, ini sudah masuk ke akun kita. Ini kan bahasa Inggris, kita kurang familiar. Kita bisa memilih bahasanya. Mana nih? Bahasa setting. Oh ya, kita pilih setting ini. Setting ya. Kita pilih preferred language, bahasanya apa? Apakah bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Jangan sampai kebalik ya, kalau ini putih merah Polis Polandia ya, kita pilih bahasa Indonesia. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk dengan akun saya, contohnya ya, akun saya Budi Prasetya. Bisa diberi foto ya, ini fotonya dari Gmail, dari akun emailnya. Kemudian bahasanya sudah bahasa Indonesia. Sampai sini ada pertanyaan? Mangga. Bapak Ibu kalau mau bertanya bisa di unmute. Sebelum masuk ke buat kuis nanti. Tadi yang cukup aktif ini, nama akunnya Bu Realme. Gimana? Sudah jelas bisa mengikuti tidak? Sebelum masuk ke materi pembuatan soal kuis. Iya, Bu Yani. Ada apa? Ada yang ingin ditanyakan? Kepencet mungkin ini Bu Yani. Raise hand-nya kepencet. Oke, mungkin lanjut aja. Ya, kita lanjut. Ke pembuatan kuis yang baru. Ya, kita di bawah nama akun kita klik buat kuis baru. Nah, ini. Jadi kita diminta untuk memberikan nama kuisnya. Kuisnya apa? Kalau kita misalkan mengajar matematika, bisa kita klik kuis matematika. Ya. Misalkan kita tulis ya, kuis matematika. 1 misalkan ya, kita beri indeks 1. Kemudian subjek yang relevan ya. Karena namanya matematika, subjek yang relevan ya tentu saja kita pilih matematika ya. Karena nanti subjek ini erat kaitannya dengan semacam bank soal yang tersedia. Yang tersedia di quizzes ini. Jadi quizzes ini kan banyak orang sudah menggunakan dengan banyak akun tadi ya. Nah, bisa jadi akun-akun tadi juga membuat soal kuis matematika yang di-share. Nah, kita nanti bisa mengetik sendiri, bisa juga mengimpor dari kuis yang sudah dibuat oleh orang lain ya. Kita klik matematika, kemudian kita klik selanjutnya. Oke. Ini ya. Profilnya, kita nanti bisa
membuat kuis yang pilihan ganda, atau bisa centrang ya, atau bisa isi bagian kosong, atau bisa pemilihan, atau bisa ini intinya terbuka berakhir ya. Yang mudah paling